memang harus diupayain, ada yang memang dia pemberian dari Allah. Ada yang harus kita capek-capek gitu. Semuanya ibadah, Pak. Jadi rezeki itu kita upaya itu sudah ibadah. Bapak ini mudah nggak mudah ikut ngaji itu sudah bagian dari ibadah. Ya, nggak paham itu. Ngomong apa Ustaz? Nah, itu sudah bagian dari ibadah. Makanya pernah terjadi perdebatan antara seorang murid dengan seorang guru tentang masalah takdir, bab takdir, Pak. Imam Syafi'i itu pernah beda pendapat dalam masalah takdir dengan Imam Malik. Menurut Imam Malik, rezeki itu harus diupayain. Kalau Imam Malik, rezeki itu adalah hibah, pemberian dari Allah. Udah, karena murid nggak mungkin debat panjang lebar dengan guru menghormati, ya udah tinggal aja pergi. Begitu dia pulang, melihat ada orang bawa gerobak korma, nyenggol batu kebalik, padahal dia mau dagang. Sama Imam Syafi'i itu langsung dipungutin, Pak. Dipungutin, diambilin, yang bagus-bagus dibersihin gitu kan. Nah, kemudian dibantu beres-beres itu. Kemudian pedagang itu bentuk ucapan terima kasihnya ngasih, ini untuk kamu nak, karena kamu bantu beres-beres dagangan saya. Oh makasih. Nah, begitu dia dikasih hadiah korma yang bagus itu, dia ingat ustadznya, Imam Ali. Memang kalau murid-murid dulu tuh kalau dapat yang bagus-bagus ingat sama ustadznya. Ini bukan kode, Pak, bukan kode, ini beneran ini. Kalau kita kebalik, kalau kita bermusibah, wah, nanti minta tanya ustaz. Makanya saya pernah protes, ada laki-laki nikah siri, diam-diam dia, begitu ketahuan sama istrinya baru ngelapor saya, Ustaz, minta tolong bantu saya ngomong sama istri Ustaz. Emang kamu ini waktu enak-enak diam-diam, waktu kepergok istri baru saya suruh istri saya itu hanya dengerin omongannya Abi Woto. Nah karena Abi Woto nggak ada, sama Ustaz Judi aja gitu. Waduh, kamu tahu aja kalau tuh Saro baru ingat Ustaz gitu. Jadi dia datang ke Imam Syafi'i, ya Imam, ya guruku, ini saya dapat rezeki. Tadi saya pulang dari sini, di pasar ada orang gerobaknya tumpah, maka saya bantuin mungut, bersih-bersih. Nah, karena saya bantuin mungut itu, yang punya itu senang, saya dikasih hadiah. Jadi saya ini kasih hadiah ini karena saya punya upaya membantu dia yang kerepotan. Ini hujah dari saya, Pak Kiai, maupun dasar kita ya. Ini sebagai alasan, dalil kalau rezeki itu harus diupayakan. Karena saya upaya, maka saya dapat kurma ini. Oh gitu ya. Apa kata Imam Malik? Nah justru ini hujah juga untuk kamu. Saya nggak ngapa-ngapain hari ini, kemudian Allah menggerakkan kamu untuk ngambil itu, kemudian kamu antarkan ke saya. Nah, gitu. Ya tinggal praktek aja nanti Bapak kapan datang ke rumah saya nganter itu. Jadi bapak-bapaknya memang unik lah. Makanya kalau kita orang Islam itu ya nggak dapat sesuatu itu sudah senang juga, Pak. Maka saya sering bilang karena binaan saya itu kan banyak tukang. Jadi semalam itu Pak Haji Selamat itu saya ngaji tukang-tukang itu. Jadi bapak-bapak kerja cari rezeki itu perintah. Masalah dapat atau tidak dapat itu sudah urusan Allah. Cuman kalau kita berletih-letih mencari rezeki yang halal,
waktu Bapak tertidur malam hari, itu dosa-dosanya diampuni sama Allah. Kalau kita cari rezeki yang halal. Jadi disebutkan man batakalan min talabil halal bata maghfurullah. Barang siapa yang keletihan setelah mencari rezeki yang halal, ya, dosa-dosanya diampuni ketika dia tertidur. Jadi jangan nanti Bapak, ayo Ustaz, zaman kayak gini mau nyari yang halal, yang haram aja susah Ustaz. Kenapa? Karena dia tidak melibatkan Allah, tidak minta kepada Allah, tidak berharap kepada Allah. Makanya bapak-bapak, kalau dalam surat Al-Fajr itu kan, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada seorang hamba, Allah berikan kelapangan rezeki, banyak, kaya, sehat, kemudian dia katakan, ini Allah sudah memuliakan saya. Dia berbangga hati. Ada juga orang yang ini, fa'amal insanu mabtalahu rabbuhu wa na'ama faqaddarahu fayaqulu rabbi ahana. Ketika ada orang dikasih rezeki sempit, dikasih sakit, banyak musibah, kemudian dia katakan Allah sedang menghinakan saya. Kalla bal, enggak seperti itu. Jadi yang kaya itu diuji, yang miskin juga diuji. Kadang-kadang orang itu kalau waktu diuji miskin, itu bisa lulus Pak. Tapi waktu diuji kaya, lupa. Waktu makan sepiring berdua aja, hanya kamu itu kan, hanya kamu, nah gitu. Saya pernah dengar di kondangan. Maka di Kota Bumi tadi saya cerita sama Pak Sarwana itu. Di Kota Bumi itu Pak, ada ibu-ibu senang benar sama suaminya, dikasih hadiah umroh. Makasih apa gitu, udah umroh 12 hari. Suaminya nikah lagi Pak. Ini saya bukan kasih tahu cara bapak-bapak nikah lagi, bukan. Kejadian nyata di Kota Bumi ini. Pejabat yang nggak usah sebutkan lah. Nikah lagi dia. Tahuan. Katanya, kamu kok tanpa seizin saya? Ya kan kamu lagi umroh, takut nanti ibadah kamu terganggu. Woi, makanya hati-hati bapak-bapak ini. Jangan bilang, oh mantap saat itu bisa dipraktekkan juga gitu. Kemarin Pak Amal kan umroh sama istri tuh. Sendiri. Wah, hati-hati, jangan sudah akad di sana. Jangan salah Pak, orang Baduy itu tidak selamanya hitam. Iya, dia yang putih bersih. Iya. Jangan Bapak prediksi di mindsetnya itu orang Baduy, enggak, ada yang putih bersih juga ada. Tetangga saya itu lain lagi Pak, sering bener ribut dengan ibunya. Suatu saat, Ma, saya mohon maaf kalau ini Mama saya kasih hadiah umroh. Nah, umroh aja 12 hari. Pulang-pulang emasnya, cincinnya, surat tanahnya hilang semua. Ya Allah. Jadi rumah yang ditinggalin ibunya sudah nggak ada tuh. Paling itu PNS tuh Pak. Saya khawatir kena judol itu. Kena judol. Judi online di Indonesia itu sudah hasil pengamatan ahli keuangan itu berapa kemarin? 170.000 triliun. Oh, iya Pak. Dan lucunya operatornya di mana Pak? Di Kementerian Kominfo.
Operatornya di sana juga. Luar biasa ini pemerintah kita. Ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Maka bapak-bapak sebutkan kalau sudah bicara takdir itu Pak, qad kataballahu alaih, semuanya sudah tercatat untuk. Makanya bapak-bapak kalau kita lihat dalam sebuah hadis yang panjang tentang dicatatnya takdir manusia itu ya. Manusia itu dikumpulkan dalam rahim ibunya itu selama 40 hari darah. Nutfah pertama. 40 hari lagi dalam bentuk segumpal darah. 40 hari lagi segumpal daging. Berarti berapa ini? 4 bulan. Begitu 4 bulan ditiupkan ruh, kemudian ditetapkan padanya 4 kalimat ya, takdirnya. Waktu hidupnya, kayanya, bahagia atau sengsaranya dan sebagainya. Jadi sudah ditetapkan Pak. Nah kita tinggal jalanin aja ini. Tinggal jalan aja. Makanya kita harus berhati-hati. Kemudian disebutkan rufi'atul qalam, rufi'atul aqlam wa jaffatis suhuf. Maksudnya apa? Pena catatan itu sudah diangkat sama Allah, sudah ditetapkan sama Allah, gitu ya. Dan tulisannya sudah kering, sudah kering. Makanya Bapak, nah kalau kita belajar tentang bab takdir ini, kadang-kadang kita juga nggak bisa dalam satu hadis. Banyak hadis-hadis juga yang berbicara tentang takdir, termasuk diantaranya kapan takdir itu bisa diubah. Lihat apa? Silaturahim, ya kan? Mau nggak kalian satu tunjukkan amalan yang bisa memperpanjang usia kalian, bisa membuka pintu rezeki kalian? Apa dia? Silaturahim, sedekah, ya. Berbakti sama orang tua. Bahkan disebutkan malam Lailatul Qadar itu malam yang Allah berikan kepada kita kesempatan untuk mengubah takdir kita. Kalau Bapak bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar yang tadinya baca Quran 1 juz, itu bisa senilai 1000 bulan baca Qurannya. Makanya ada tempat-tempat yang dia berkah, ada waktu-waktu yang berkah, termasuk hari-hari yang berkah. Kemarin waktu kita kumpul itu disebutkan barang siapa yang puasa hari Kamis, Jumat, Sabtu, masih ingat Pak? Malam kemarin ditetapkan padanya masuk surga. Iya. Puasa yang terbaik puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Nabi Daud ya, bukan Pak Daud. Kalau Pak Daud lain lagi. Hari ini puasa, hari ini tidak berpuasa, besok berbuka. Kalau Nabi Nuh, itu puasa terus Pak, sepanjang tahun puasa terus. Tapi saya kurang setuju dengan sarah hadis kemarin itu. Memang kita dimakruhkan. Sebagian ulama itu memakruhkan sikat gigi setelah zuhur. Kenapa? Menghilangkan aroma mulut orang yang berpuasa. Cuman dalam seorang ahli hadis juga menyebutkan kalau bau mulutnya orang yang berpuasa itu nanti di sisi Allah lebih baik daripada minyak kasturi, apalagi kalau yang berpuasa itu mampu menjaga bau mulutnya. Jadi bukan nanti bau kamu kayak mana? Iyalah. Baik, mungkin bapak-bapak masih ada waktu 10 menit. Kita
Tanya jawab, monggo silakan. Ya. Ambil berkah pada orang itu, kalau orangnya masih hidup boleh. Kalau orangnya nggak hidup itu jadi perselisihan. Kalau dulu para sahabat kalau dia memang minta berkah itu datang pada Rasul, minta doa. Begitu Rasul nggak ada, dia cari orang-orang yang dekat sama Rasul, termasuk minta doa dari paman Rasul. Selebihnya nggak boleh. Ini khilaf ya, khilaf. Tinggal Bapak milih yang mana. Ada karena itu, termasuk begitu dia Rasul meninggal, perkakas biasa kan bapak-bapak. Kalau orang tua kita meninggal, barang-barang peninggalnya bagi-bagi kan, dibagi untuk kamu, untuk kamu, untuk kamu gitu. Maksud yang dibagikan itu adalah kirbah ya, tempat minumnya Rasul. Jadi kalau sahabat anak-anaknya dengan sakit, kemudian dituangkan ke situ air, kemudian dia minum pakai air kirbah itu, tempat kirbah itu diminum. Itu kan semuanya tempat itu kan pernah kena bibirnya Rasul. Sembuh. Ada sahabat seperti Khalid bin Walid itu pernah di masjid nyari-nyari barang dia. Nyari apa? Nyari peci. Peci. Kalau bahasa kita peci, kalau dulu apa ya namanya gitu ya. Dulu nggak ada songko, Arab nggak ada. Ini kan madein mana? Dulu nggak ada. Maka kalau bilang kalau nggak pakai peci nggak sah, wah itu nama Rasul nggak ada peci. Ya kan kalau kamu mau beli tempat lain kan banyak, kan sudah jelek juga. Bukan masalah pecinya, kalau bahasa kita ya. Di dalamnya ada rambut Rasul. Ada namanya Rasul, tapi benar-benar rambut Rasul, bukan ijazah. Tentu dia doa, walaupun doa terbaik adalah doa yang orang didoakan dia nggak tahu sedang didoakan. Tapi kalau nggak kira-kira malah lupa, ya udah doa di situ aja. Mas Rosi, Ustaz, tolong doain saya bisa nikahnya kedua. Wih jangan, saya aja belum nikah. Doain lagi. Itu kira-kira. Jadi kalau Bapak mau berdoa ya doa langsung kepada siapa orang soleh gitu kan. Karena ulama itu kan warasatul anbiya. Ulama itu kan pewarisnya para nabi. Walaupun tidak seperti nabi, tapi dia pewarisnya. Nah, bisa minta doa, tapi dipastikan ulamanya soleh, bukan ulama su. Sekarang kan banyak ulama yang banyak jual ayat untuk kepentingan pribadinya. Tahu takdir kita di mana, maka kita diperintahkan untuk berikhtiar. Contoh, Umar suatu saat dari Madinah itu mau mengamati keadaan rakyatnya di Syam, Palestina, Yordania, gitu ya, Syria. Dia mau ke sana. Begitu mau jalan ke sana, ketemu rombongan orang yang baru pulang dari sana. Dari mana? Dari Syam. Apa kabar orang-orang di sana? Di sana lagi wabah penyakit menular. Lah kenapa kamu keluar? Kalau kamu di tempat yang ada wabah, yang di dalam nggak boleh keluar, yang di luar nggak boleh ke dalam. Kemudian dia katakan sama teman-temannya kafilah itu, kita beralih ke mana gitu. Kemudian kata teman sahabat yang lain bilang gini, ya Umar, kalau kita tidak ditetapkan sakit di situ, maka kita nggak akan sakit. Kalau Allah tidak tetapkan kita sakit, nggak akan sakit. Kalaupun kita nggak masuk, kalau Allah tetapkan kita sakit, tetap sakit. Apa kata Umar diriwayatkan? Kita berpindah dari takdir satu ke takdir yang lebih baik dari yang tadi.
Artinya kita punya upaya. Biar bapak perang tidak kena tembakan, gimana caranya? Bukan ngumpet aja. Wah, bukan perang namanya. Mau berangkat perang lawan Belanda, hati-hati ya bang. Kalau ketemu Belanda nyumput, gitu. Nanti begitu menang cerita dia, panjang lebar gitu, seolah-olah pahlawan. Nah, itu kan banyak kejadian kita nih. Jadi bapak-bapak, ya Rasulullah itu Rasul pak ya. Itu waktu perang dia pakai baju besi pak. Bukan datang ke kiai minta, kebel. Enggak, minta aji-aji. Jadi, karena kita nggak tahu, maka kita upaya. Ya Allah, gimana takdir saya nanti di akhirat? Bisa nggak ketemu sama orang tua saya? Bisa. Gimana caranya? Bapak sodako atas nama orang tua, datangi teman-teman orang tua, laksanakan janji orang tua. Mudah-mudahan. Kalau bapak sodakonya atas nama pribadi, maka yang dapat pahala bapak aja. Maka mulai sekarang bapak-bapak diubah mindsetnya. Kalau mau sodako atas nama orang tua, orang tua dapat, kita dapat. Iya. Mau ngasih makan orang miskin atas nama orang tua, atas nama guru-guru kita bisa dapat. Itu kira-kira. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.